Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan ya. Meskipun melalui daring ya, kita tetap bisa menyelenggarakan. Ini tentunya berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya dalam bentuk kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengupayakan banyak hal, termasuk tetap menyelenggarakan sistem pembelajaran daring meskipun di masa pandemi seperti ini. Senantiasa juga kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian manusia semestinya berperilaku di muka bumi ini berdasarkan pedoman yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, hari ini dalam materi hukum agraria kita kemudian berbicara terkait hak-hak atas tanah ya. Yang lalu kita berbicara terkait hak atas tanah ya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan sebagainya. Saya harapkan Anda kemudian bisa mengetahui dan memahami perbedaan masing-masing, lahirnya masing-masing hak-hak tersebut, sehingga nantinya Anda bisa menjadi seorang lulusan yang bisa memberikan pemahaman dan memberikan sumbangsi pengembangan terhadap hukum agraria di Indonesia. Baiklah, yang perlu kita pahami selanjutnya adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Dalam materi kali ini, hak-hak yang bersifat sementara ini masih diakui adanya di tengah masyarakat berdasarkan dengan hukum adat yang juga diakomodir dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga hak-hak tanah yang bersifat sementara ini masih juga diaplikasikan oleh masyarakat. Nah, ini yang kemudian kita mesti pahami bahwa ada tindakan yang kemudian bisa memberikan kita dasar sebuah tindakan tersebut. Ada alasan yang bisa kita bangun sehingga kita berbuat sesuatu. Ada alasan sehingga kita berbuat sesuatu. Di dalam hukum ini tentu ada seperangkat nilai-nilai ideal yang kita ingin bangun dalam hukum kita, sehingga nantinya tindakan kita itu berdasarkan hukum dan bernuansa nilai-nilai yang ideal dan berkualitas. Kita tidak serta-merta bertindak atau mengeluarkan kebijakan misalnya ketika kita sudah menjadi agent of change. Kita nggak bisa bertindak semena-mena untuk berbuat sesuatu, bertindak sesuatu. Kita dibatasi oleh hukum. Kita dituntun oleh hukum. Hukumlah dia yang kita anggap bahwa dia seperangkat nilai yang ideal. Jadi dengan pengaruh hukum kita kemudian bisa berperilaku yang ideal pula, sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Oke, disinilah kemudian kita bisa melihat ada alasan-alasan yang kemudian bisa kita gunakan. Ada alasan-alasan yang bisa kita gunakan ketika ada sebuah tindakan yang perlu kita ambil atau ada tindakan untuk kita tidak melakukan sesuatu gitu. Misalnya dalam hak-hak atas tanah ini ada inspirasi bagi kita untuk kita kemudian
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, itu adalah sebuah hasil dari pembelajaran kita, insya Allah yang kita dapatkan dari hari ini. Hak-hak yang bersifat sementara ini juga sudah disebutkan dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria ayat 1 huruf H. Dan macam-macam haknya disebutkan, ada hak gadai, hak bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian. Hak-hak dalam UU PA ini diberi sifat sementara dalam waktu yang singkat. Jadi dia diberi waktu yang singkat. Jadi dia dianggap sederhana, sementara. Makanya akan dihapus karena mengandung sifat pemerasan dan jiwa yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kita sudah mulai sedikit ada gambaran bahwa ketika ini mengandung sifat pemerasan, maka tentu hal ini tidak bisa kita langgengkan. Kalau ada jiwa yang bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ini diadakan, maka tentu ini kita juga tidak bisa langgengkan. Nah, ada kecenderungan meskipun hal ini masih ada, tapi perlu diatur ulang perikatannya, ya, perjanjiannya. Mari coba kita lihat di hak gadai. Jadi keperluan untuk mengulang perikatannya, mengatur ulang perikatannya, ya tentu agar semangat daripada Undang-Undang Pokok Agraria itu bisa terakomodir. Dari awal kan kita sudah anggap bahwa hukum adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Ada sebuah kalimat atau ada sebuah teori yang digunakan oleh filsufis hukum bahwa hukum memiliki kekuatan dalam memberikan solusi. Tapi kita nggak perlu masuk ke dalam kajian teori. Kita membangun dulu dari pengetahuan hukum kita secara mendasar. Kemudian kita bangun sebuah teori nantinya. Hak gadai. Hak gadai ini merupakan penyerahan tanah kepada seseorang, ya, untuk sementara waktu, diikuti dengan pembayaran sejumlah uang. Jadi kita menyerahkan tanah untuk sementara waktu dan diikuti dengan sejumlah uang. Dengan ketentuan bahwa pemilik tanah baru memperoleh tanahnya kembali apabila melakukan penebusan dengan jumlah uang yang sama. Jadi ada pemberi gadai, yaitu pemilik tanah pertanian, ada yang penerima gadai yang menyerahkan uang kepada pemberi gadai. Nah, biasanya di sini dilakukan secara tidak tertulis dan objeknya adalah tanah. Namun ada perbedaan hak gadai dengan hukum tanah, ya. Gadai tanah dengan gadai dalam hukum barat, ya, sebenarnya. Sebenarnya di sini dalam hak gadai perjanjiannya bukan penggarapan tanah, bukan pinjam meminjam uang dengan tanah sebagai jaminan. Jadi objek hak gadai adalah gadai tanah, sedangkan objek perjanjiannya adalah pinjam meminjam uang. Tanah sebagai jaminan utang. Tanah sebagai jaminan utang. Uang hak gadai menurut hukum adat merupakan perjanjian pokok yang berdiri sendiri.
Nah, dalam hak gadai ini sebenarnya seringkali tidak dipahami oleh masyarakat, ya. Perlu untuk segera diantisipasi ketika ada yang bertentangan dengan jiwa dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini. Objek hak gadai adalah tanah, sedangkan objek perjanjian adalah pinjam meminjam, uang. Tanah sebagai jaminan utang. Namun terkadang ya hak gadai ini tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dibangun dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Mengapa? Karena terkadang jangka hak gadai itu tidak ditentukan. Ya. Jadi terkadang yang memberi uang dalam pinjam meminjam itu waktu dia pinjamkan 20 tahun yang lalu itu kecil dibanding yang sekarang gitu. Artinya ada peningkatan pendapatan, ada kemudian nilai dari mata uang, ya. Ya bagi penerima gadai mungkin tidak sama, ya, nilai dari mata uang yang ia pinjamkan kepada pemberi gadai. Bagi pemberi gadai pun mungkin ia tidak bisa berbuat banyak, memungkinkan untuk ia tidak bisa berbuat banyak terhadap tanah yang ia gadaikan kepada orang lain. Jadi di sini bisa mengandung sifat-sifat pemerasan dalam hak gadai, ya. Karena adanya lamanya gadai yang tidak terbatas, ya, dikuasai oleh pemegang gadai, dan tanah itu tidak bisa dikembalikan kepada pemilik tanah ketika ia tidak ditebus kembali, ya. Jadi ini mengandung sifat pemerasan, di mana kemudian tanah itu bisa bermanfaat banyak. Seperti yang saya katakan kemarin, selalu saya katakan bahwa tanah itu pada esensinya, hakikatnya, ia memiliki fungsi wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna. Hari ini mungkin Anda katakan bahwa tanah di tempat saya itu tanah yang tidak bisa digunakan karena dia di pedalaman dan sebagainya. Berbeda dengan 20 tahun yang akan datang. Berbeda untuk ketika tanah itu akan digunakan untuk kepentingan umum. Tanah itu kemudian memberikan nilai yang sangat luar biasa, baik dari segi materi maupun mungkin kalau kita dalam konsep Islam dari segi pahala. Memberikan kita punya lahan kita yang kemudian menjadi tanah resapan bagi masyarakat sekitar kita yang luar biasa sekali. Manfaat yang kita bisa berikan dari tanah tersebut. Dan itu belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain ketika tanah itu dimiliki orang lain. Dia belum bisa melakukan apa yang kita lakukan terhadap tanah tersebut. Jadi ada sifat pemerasan karena tanah itu tidak bisa dikembalikan kepada pemberi gadai ketika ia belum ditebus, dan ketika ia ditebus bagaimana? Sedangkan perjanjian itu tidak disampaikan secara tertulis. Bagaimana sistem pengembaliannya dan berapa yang harus dikembalikan? Tanah itu bisa memberikan manfaat yang banyak bagi pemberi gadai, tapi kalau ia dibatasi untuk menggunakan wisma, karya, marga, suka, penyempurna, bagaimana ia kemudian bisa menebusnya kembali? Nah, makanya ini
dikatakan bersifat sementara karena ada kecenderungan sifat-sifat pemerasan terkandung di dalam hak-hak tersebut. Jadi untuk hak gadai ini bisa hapus karena pelunasan. Hak gadai juga bisa hapus karena telah berlangsung selama 7 tahun atau lebih. Karena dianggap bahwa 7 tahun itu dari pemanfaatan tanah itu seseorang sudah bisa menikmati hasil daripada tanah yang ia gadaikan. Bisa sudah melebihi daripada uang penebusan. Ia sudah bisa mendapatkan berkali-kali lipat sehingga ia bisa sudah merasakan keuntungan. Jadi hapusnya hak gadai juga karena kepentingan umum, tanahnya musnah. Termasuk juga adanya putusan pengadilan sehingga ia bisa terhapus menjadi hak gadai ya. Nah, hak lainnya yang bersifat sementara ada juga hak usaha bagi hasil ya. Jadi ada seseorang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik kepunyaan orang lain. Jadi ini sistem bagi hasil ya, usaha bagi hasil. Di sini sih sebenarnya ada konsep bahwa kita saling tolong menolong, saling percaya, tapi ternyata perkembangan itu tidak bisa bertahan berhubungan dengan kenyataan umum terhadap tanah yang tersedia. Tanah ini tidak bertambah, segitu-segitu aja. Realitasnya perilaku kita berbeda, makin bertambah banyak. Banyak kebutuhan juga bagi kita itu semakin terasa banyaknya kebutuhan kita ya, meningkatkan kebutuhan kita. Padahal konsepnya sebenarnya mengupayakan tanah untuk tanah pertanian. Kita bagi hasil dari hasilnya. Ada yang mengupayakan, ada yang menyediakan tanah. Namun pada akhirnya bertahun-tahun kemudian ini sudah tidak lagi sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Bahwa pemilik tanah mungkin saja membutuhkan pendapatan yang lebih, di mana komoditi dari hasil tanah itu sudah meningkat harganya. Tapi pengusaha yang menyelenggarakan usaha pertanian tersebut ya telah menentukan berapa yang harus didapatkan oleh pemilik tanah. Sehingga pemilik tanah secara terbatas mengupayakan tanahnya, lahannya. Di mana juga ia sudah mengetahui bagaimana mengelola tanahnya tersebut. Ya. Nah, ini dianggap mengandung sifat-sifat pemerasan seperti apa yang telah diselenggarakan oleh pemerintah kolonial sebelumnya. Banyak kebutuhan masyarakat kemudian yang meningkat, misalnya pendidikan yang mulai meningkat harganya dan atau kebutuhan-kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan itu sudah tinggi. Tapi pendapatannya segitu-segitu aja. Nah, tentu sebaiknya dilakukan pengaturan ulang terhadap perjanjian bagi hasil ini, usaha bagi hasil ini. Namun tidak bisa serta-merta berubah bagi hasilnya ketika kesepakatan itu ya tidak membentuk kesepakatan dari kedua belah pihak. Berubah isi perjanjian itu perlu melibatkan kedua belah pihak yang berjanji melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu.
mesti melibatkan, tidak bisa sendiri, mesti melibatkan kedua belah pihak. Jadi ketika tidak terjadinya perubahan setiap perjanjian, tidak mengupdate perjanjian tersebut, ya mungkin ini sudah mengandung nilai-nilai pemerasan, sifat-sifat pemerasan. Tadinya konsepnya adalah saling tolong menolong, akhirnya impas, ya, akhirnya ada yang dirugikan dengan perjalanan waktu, ya. Mungkin tahun pertama dan tahun kedua ini saling menolong. Yang satu tetap bisa menjalankan usaha dan mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan tanah pertanian. Yang satu juga bisa mendapatkan keuntungan dari tanah yang ia miliki, digunakan. Tapi kalau perjanjiannya tidak diperbaiki, tidak diupdate sesuai dengan kebutuhan, ya tentu penyelenggara memiliki kecenderungan untuk mendapatkan lebih banyak di setiap perjalanan waktunya, dan pemilik tanah semakin merasakan sedikitnya pendapatan dari tanah yang diselenggarakan oleh penyelenggara usaha pertanian tersebut. Jadi perjanjian bagi hasil ini bisa mengandung nilai-nilai pemerasan juga bagi penyelenggara atau bagi pemilik tanah. Penyelenggara bisa saja tidak memperpanjang atau tidak diperpanjang waktunya untuk memiliki hak usaha bagi hasil. Ia sulit kembali mengembangkan usaha penyelenggaraan usaha pertanian tersebut ketika ia di tempat lain, ya. Di satu sisi, ketika ia tidak mengatur ulang bagi hasilnya, tentu juga bisa merugikan pemilik tanah. Jadi hak usaha bagi hasil ini tidak bisa dialihkan, ya, tanpa izin pemilik tanah, ya. Jadi perjanjian bagi hasil juga ini tidak hapus meskipun hak milik atas tanah itu udah pindah kepada orang lain. Penggarap pun meskipun ia penggarap atau menyelenggarakan usaha pertanian, ketika ia meninggal, perjanjian bagi hasil itu tidak hilang. Jadi perjanjian hak usaha bagi hasil itu hanya dilaporkan di kantor kepala desa. Biasanya terjadi seperti itu di kantor kepala desa. Dia juga terhapusnya hak bagi hasil ketika terjadi pemutusan hubungan, ya. Terjadi pemutusan hubungan. Jadi di sini juga penggarap berhak untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian hasil dari tanah.
Kalau rupanya bagi hasil usaha, bagi hasil ini berakhir, tentu bisa kita katakan penyelenggara usaha pertanian ini tidak seperti sedia kala ketika ia membangun dalam waktu lama. Ia telah mendapatkan manfaat yang besar dari sebuah tanah yang dia selenggarakan. Alat-alat pun ia sudah usahakan. Tapi kalau ia memiliki dia kemudian terlalu lama menggarap tanah seseorang, ia juga bisa merugikan pihak pemilik tanah. Tapi kalau ia terlalu cepat juga mengusahakan, ia punya izin yang terlalu cepat, kemungkinan usahanya juga tidak bisa meningkat. Padahal kita pahami bahwa baraka ini bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau terlalu cepat juga kemungkinan pengusaha ini, penyelenggara usaha pertanian ini tidak menemukan atau agak ragu dalam pengembangan usahanya. Karena bisa jadi alat-alat yang ia gunakan tersebut tidak digunakan lagi ketika baru menyelenggarakan usaha pertanian lagi. Dia mungkin bisa digunakan ketika mungkin usaha pertanian itu sudah berjalan 5 tahun, 10 tahun kemudian. Nah, inilah yang sampai dinyatakan bahwa hak usaha bagi hasil ini masih bersifat sementara. Ini memang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia. Hak ini masih diakui dan hak ini diupayakan untuk terus diberikan masukan agar tidak lagi mengandung sifat-sifat pemerasan. Dari pembelajaran ini kita bisa melihat bahwa setiap perjanjian dalam usaha bagi hasil ini, hak usaha bagi hasil ini, ada perjanjian yang lahir di dalamnya, maka perjanjian itu mesti harus baru. Mesti tidak mengikuti pola-pola yang perjanjian lama. Misalnya si A melakukan sebuah perjanjian 10 tahun yang lalu. Kemudian konsep perjanjian itu dipakai saat ini. Itu nggak bisa. Karena kebutuhan sekarang berbeda. Ya. Kita diharapkan dengan berpedoman hukum tidak berperilaku semena-mena atau kemudian tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada tujuan yang ideal yang dibangun oleh hukum. Ada cita-cita yang ideal yang diinginkan oleh hukum. Maka itu harus diselenggarakan. Gimana cara menyelenggarakannya? Ya tentu dengan salah satunya pembaruan konsep dalam perjanjian hak usaha bagi hasil. Nah, hak yang lain bersifat sementara juga ada hak menumpang. Jadi menurut ahli hukum menyatakan bahwa seseorang diberikan kewenangan untuk membuat sebuah wisma atau menempati rumah, ya, dia menggunakan tanah sebagai wisma, ya, atau dia menggunakan tanah sebagai tempat kediaman. Baginya dia diberikan kewenangan untuk menggunakan tanah tersebut, ya. Jadi ini hak menumpang. Dia diberikan hak menumpang, tapi hak menumpang ini tidak memiliki kepastian hukum. Dia menumpang pada tanah, pada pemilik tanah atas izin. Namun bisa jadi
orang yang kemudian menumpang tersebut ya dihentikan secara tiba-tiba. Ya, hak menumpang itu dihentikan secara tiba-tiba oleh pemilik tanah. Jadi karena tidak adanya kepastian hukum, maka hubungan hukumnya lemah dengan tanah tersebut. Jadi pemegang hak menumpang juga kan biasanya terlihat bahwa ia tidak wajib membayar sesuatu kepada pemilik tanah. Ia hanya mendapatkan izin. Ia juga tidak wajib untuk didaftarkan di kantor pertanahan. Namun ia bersifat turun-temurun. Yang memiliki hak menumpang ini bersifat turun-temurun juga. Ia dapat melaksanakan hak menumpang itu kepada ahli warisnya. Ahli warisnya dapat melaksanakan hak menumpang tersebut ya. Dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang bukan ahli warisnya. Jadi hapusnya hak menumpang ini ya, ternyata setelah pemegang hak menumpang ini melepaskan secara sukarela, maka terhapuslah hak menumpang tersebut. Juga pemilik tanah akan menghapus hak menumpang tersebut ketika ia mengakhiri hubungan antara pemegang hak. Jadi hapusnya juga hak menumpang ini ya salah satunya juga ketika tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum. Maka di sini akan sulit didapatkan rasa keadilan ketika hak ini tetap diselenggarakan, apalagi dalam waktu jangka lama, ya, jangka waktu yang lama. Orang akan tidak bisa mempersiapkan banyak hal ketika hak menumpang itu, pemegang hak menumpang itu tidak memiliki kewajiban untuk membayar sesuatu kepada pemilik tanah. Akhirnya ia bisa sewaktu-waktu bisa diputuskan. Dan ini sangat-sangat tidak terkesan tidak manusiawi juga ya. Orang butuh persiapan untuk pindah tempat kediaman, mencari tempat. Olehnya hak menumpang ini memang ada dalam kenyataan masyarakat. Diakui oleh undang-undang supaya para penentu kebijakan bisa mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah terhadap perilaku masyarakat yang bersesuaian dengan hukum adat. Perilaku ini dianggap ada dan masih banyak dilakukan masyarakat Indonesia di pedalaman. Dan ini dianggap sesuatu yang memiliki ya, yang masih memiliki nilai-nilai saling membantu, ya, saling menghargai. Namun ketika hal itu terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan yang berkesesuaian dengan perubahan zaman. Nah inilah yang kadang memberikan rasa tidak adil terhadap pemegang hak penumpang. Jadi dengan diakomodirnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak yang bersifat sementara ini, diupayakan ini menjadi pedoman bagi para penegak hukum
agar lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, memperhatikan mereka yang memiliki hak-hak tersebut, baik itu hak menumpang, hak usaha bagi hasil, dan sebagainya. Jika tidak diakomodir oleh aturan, maka tidak ada pedoman untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian bisa menyelesaikan persoalan kedua belah pihak ini secara adil. Meskipun mereka tidak memiliki kepastian hukum, lemah dalam kepastian hukum, namun hak-haknya yang lain itu perlu diperhatikan agar setiap orang mampu merasakan keadilan dari sebuah hukum. Jadi ada juga hak sewa tanah pertanian, ya. Jadi pemilik tanah pertanian kepada pihak lain menyerahkan sejumlah menerima sejumlah uang dari penyewa. Jadi hal ini juga biasanya hak sewa tanah pertanian ini orang mendapatkan sewa tanah pertanian, namun tidak ada sebuah perjanjian yang tertulis. Objeknya juga tidak ditentukan secara detail, ya. Jangka waktu, ya. Jadi kemudian ini dikatakan unsur tolong menolong sewa tanah pertanian ini awalnya memang terdapat unsur-unsur tersebut, ya. Jadi awalnya ketika sewa tanah pertanian itu dirasakan memang ada konsep atau unsur tolong menolong. Ada yang kemudian memberikan sejumlah uang sewa guna memenuhi keinginan pemilik tanah pertanian. Mungkin saja ia kemudian memiliki kebutuhan, ya, dalam hidupnya. Namun terdapat juga sifat pemerasan. Akhirnya yang seperti saya katakan tadi, mungkin awalnya ini saling tolong menolong semua, sebagaimana ya konsep tanah itu harus diupayakan agar bisa sebesar-besarnya untuk memberikan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Diharapkan tanah ini tidak terbengkalai atau tanah tidak yang diurus, ya. Nah, dari dengan adanya kerjasama melalui salah satunya juga sewa tanah pertanian, maka muncul kemudian sifat pemerasan di dalamnya. Karena terkadang pemberi atau pemegang hak sewa tanah pertanian ini itu salah satu-satunya unsur untuk menafkahi hidupnya. Dan juga ini menjadi masalah ketika pemilik tanah kemudian menghapuskan hak sewa tanah pertanian tersebut secara tiba-tiba. Olehnya bisa jadi orang kemudian kembali, ya, anggaplah kelaparan gitu, tidak memiliki nafkah lagi dalam hidupnya.
ia kemudian sulit lagi mendapatkan hak-hak sewa tanah pertanian mungkin. Di mana juga ia kemudian hanya bisa menguasai satu bidang tanaman misalnya. Tapi tanaman itu nggak bisa tumbuh di tempat lain. Inilah yang kemudian hak sewa tanah pertanian ini dianggap bahwa seharusnya ini bersifat sementara. Dengan adanya sifat sementara ini, maka orang sudah bisa mengupayakan sebelum hapusnya hak-hak yang bersifat sementara ini. Orang bisa mengupayakan persiapan untuk tetap bisa menyelenggarakan atau bisa menafkahi hidupnya. Orang bisa mempersiapkan hal itu. Maka meskipun dalam kenyataannya di masyarakat hak-hak ini masih bersifat sementara, masih banyak, dengan diakomodirnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan hak ini bersifat sementara, maka ini memberikan pedoman kepada pemegang hak yang bersifat sementara ini agar mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terhapusnya hak-hak yang ia pegang. Jadi ini bisa memberikan kita banyak referensi, banyak pertanyaan yang perlu kita jawab, dan banyak tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan di kemudian hari melalui pemahaman-pemahaman kita dengan mempelajari hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Sepertinya, seperti yang saya contohkan tadi, bahwa kemungkinan unsur awalnya adalah tolong-menolong, tapi seiring berjalannya waktu, banyaknya kepentingan, banyaknya kebutuhan, berubahnya nilai mata uang, sehingga kemudian menjadi bersifat atau memiliki unsur-unsur pemerasan di dalam perjanjian tersebut. Oke? Anda boleh kemudian mencari contoh-contoh di sumber-sumber pembelajaran yang ada tersedia secara elektronik, supaya Anda tidak hanya mengetahui apa yang saya sampaikan dalam video pengantar ini, tapi Anda juga memahami. Bahkan saya sangat mengharapkan Anda bisa mengaplikasikan pemahaman Anda kepada masyarakat di sekitar Anda, sehingga kita sama-sama bisa saling memberikan masukan dalam pengembangan ilmu hukum. Saya harapkan pembelajaran aktif adinda sekalian, saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu di pertemuan video pengantar sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.